Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang penentuan biaya produk bersama dan produk sampingan. Di anggotanya ada saya sendiri yaitu Muhammad Umar Jabar dengan NPM 10. Yang selanjutnya di sini ada biaya bersama atau common cost dan biaya produk bersama atau joint product cost. Biaya bersama adalah biaya overhead bersama yang harus dialokasikan ke berbagai departemen, baik dalam perusahaan yang kegiatan produksinya berdasarkan pesanan maupun yang kegiatan produksinya dilakukan secara massal. Lalu biaya produk bersama. Biaya produk bersama biasanya dikeluarkan sejak awal mula-mula bahan baku diolah sampai dengan saat berbagai macam produk dapat dipisahkan identitasnya. Yang selanjutnya ada karakteristik produk bersama, produk sampingan, dan produk sekutu. Yang pertama, produk bersama dan produk sekutu merupakan tujuan utama kegiatan produksi. Yang kedua, harga jual produk bersama dan produk sekutu seharusnya lebih tinggi dari produk sampingan. Yang ketiga, dalam mengolah produk bersama tertentu, produsen tidak dapat menghindarkan diri untuk menghasilkan semua jenis produk bersama jika ia ingin memproduksi hanya salah satu di antara produk bersama tersebut. Yang selanjutnya di sini ada produk hasil joint cost. Yang pertama, produk utama. Beberapa produk yang dihasilkan dalam satu rangkaian produksi secara bersama dengan menggunakan biaya bahan, tenaga kerja, dan biaya overhead secara bersama. Yang kedua ada produk sampingan. Yang selanjutnya, beberapa macam produk yang diproduksi pada waktu yang bersamaan tetapi tidak dari kegiatan pengolahan yang sama atau tidak berasal dari bahan baku yang sama. Yang selanjutnya ada produk sekutu. Satu produk atau lebih yang nilai jualnya relatif lebih rendah, yang diproduksi bersama dengan produk lain yang nilai jualnya lebih tinggi. Lalu di sini ada metode alokasi produk bersama. Ya, yang pertama metode nilai pasar atau nilai relatif. Yang kedua metode rata-rata biaya persatuan. Yang selanjutnya metode rata-rata tertimbang dan metode unit kuantitatif atau satuan fisik. Yang selanjutnya metode nilai pasar atau nilai jual relatif. Metode ini mengasumsikan setiap produk yang dihasilkan secara bersama mempunyai nilai jual atau nilai pasar yang berbeda. Nilai pasar yang berbeda tersebut disebabkan karena tingkat pemakaian biaya yang berbeda pada masing-masing produk bersama, yang terdiri dari metode nilai pasar saat split of point. Yang kedua, metode nilai jual hipotesis. Lalu, metode ini juga digunakan ketika produk bersama telah selesai diproduksi dan produk yang diproduksi dapat diidentifikasi atau dipisahkan dalam masing-masing produk serta harga jual sudah diketahui pada saat itu. Yang selanjutnya metode nilai jual hipotesis. Metode ini digunakan apabila suatu produk tidak bisa dijual kepada titik pisah atau batas yang seharusnya produk tersebut selesai. Maka, harga jual tidak dapat diketahui pada saat titik pisah tersebut, karena produk tersebut masih perlu pengolahan tambahan dan mengeluarkan biaya tambahan untuk memproses lagi. Yang selanjutnya metode rata-rata biaya persatuan. Metode ini adalah metode yang membebankan produk bersamanya berdasarkan jumlah biaya bersama dibagi jumlah keseluruhan produk dikalikan jumlah unit masing-masing produk. Lalu, di sini ada metode rata-rata tertimbang. Metode ini muncul karena dari beberapa metode lain tidak mempertimbangkan bobot sebagai presentasi dari ukuran besarnya unit, kesulitan pembuatan, waktu yang dibutuhkan, dan sebagainya sebagai dasar untuk mengalokasikan biaya bersama. Yang selanjutnya ada metode unit kuantitatif atau satuan fisik. Metode unit fisik adalah suatu metode dalam pembebanan biaya bersama produk didasarkan atas unit secara fisik, atau output dari suatu produk diungkapkan dalam satuan misalnya berupa volume, bobot, atau ukuran karakteristik lainnya. Lalu yaitu ada metode penentuan biaya produk sampingan. Dalam metode ini, perlakuan terhadap biaya produk sampingan ada dua cara, yaitu yang pertama,
Biaya produksi bersama tidak dialokasikan ke produk sampingan atau tanpa alokasi. Dalam biaya produksi ini terbagi menjadi dua metode, yaitu yang pertama metode pengakuan pendapatan kotor, dan yang kedua yaitu metode pengakuan pendapatan bersih. Lalu yang kedua yaitu biaya produksi bersama dialokasikan kepada produk sampingan atau dengan alokasi. Yang pertama yaitu metode tanpa alokasi atau biaya produksi yang tidak dialokasikan ke produk sampingan. Yang pertama yaitu metode pengakuan pendapatan kotor. Dalam metode ini, tidak dilakukan alokasi biaya bersama kepada produk sampingan sehingga semua biaya bersama dibebankan seluruhnya kepada produk utama. Jumlah pendapatan yang diperoleh dari hasil penjualan produk sampingan akan disajikan di dalam laporan laba rugi, yaitu yang pertama, pendapatan lain-lain, yang kedua, tambahan pendapatan penjualan utama, yang ketiga yaitu pengurangan HPP produk utama, dan yang keempat yaitu pengurangan biaya total produksi produk utama. Lalu di sini ada laporan laba rugi pada PT Anugrah Jaya. Untuk penjualannya yaitu produk utamanya 10.000 unit dikali Rp60 yaitu 600.000. Untuk harga pokok penjualannya yaitu yang pertama persediaan awal yaitu 1.000 dikali Rp45 yaitu 45.000. Dan yang untuk biaya produksinya yaitu 1.000 dikali 45 yaitu 495.000. Barang tersedia dijual yaitu 550, yaitu hasil dari persediaan awal ditambah biaya produksi. Lalu persediaan akhir yaitu 2.000 dikali 45 yaitu 90.000. Untuk harga pokok penjualan yaitu 450.000. Untuk laba kotornya yaitu 150.000 yaitu dapat dari penjualan dan harga pokok penjualan. Untuk biaya pemasaran dan admin yaitu 60.000. Lalu laba operasinya yaitu 90.000. Untuk pendapatan produk sampingan sebagai pendapatan lain-lain yaitu yang pertama, produk utama yaitu 10.000 unit dikali 60, hasilnya 600.000. Untuk harga pokok penjualan yaitu yang pertama persediaan awal 1.000 dikali Rp45 yaitu 45.000. Untuk biaya produksinya yaitu 11.000 dikali Rp45 yaitu 495.000. Untuk barang tersedia dijual yaitu 540.000 hasil dari persediaan awal ditambah biaya produksi. Untuk persediaan akhir yaitu 2.000 dikali Rp45 yaitu hasilnya 90.000. Untuk harga pokok penjualannya yaitu 450.000. Untuk laba kotor yaitu 150.000 yaitu hasil dari penjualan dikurang harga pokok penjualan. Untuk biaya pemasaran dan admin yaitu 60.000. Untuk laba operasinya yaitu 90.000. Untuk pendapatan lain-lain yaitu yang ada pendapatan dari hasil penjualan produk sampingan yaitu 45.000. Jadi laba sebelum pajaknya yaitu 135.000. Lalu pendapatan produk sampingan sebagai tambahan pendapatan penjualan. Penjualan produk utama yaitu 10.000 unit dikali Rp60 yaitu 600.000. Untuk pendapatan dari hasil penjualan produk sampingannya yaitu 45.000. Jadi total penjualannya yaitu 645.000. Untuk harga pokok penjualannya yaitu ada persediaan awal yaitu 1.000 dikali Rp45 jadi 45.000. Untuk biaya produksinya yaitu 11 dikali Rp45 jadi 495.000. Barang tersedia dijualnya yaitu jadi 540.000. Untuk persediaan akhirnya yaitu 2.000 dikali Rp45 yaitu 90.000.
Untuk harga pokok penjualannya yaitu 450.000. Lalu laba kotornya yaitu 195.000 dan biaya pemasaran dan admin yaitu 60.000. Jadi laba operasinya yaitu 135.000. Lalu ada pendapatan produk sampingan sebagai pengurang harga pokok penjualan. Untuk penjualan produk utamanya yaitu 10.000 unit dikali Rp60 jadi 600.000. Untuk harga pokok penjualnya yaitu persediaan awalnya 1.000 dikali Rp45 jadi 45.000. Untuk biaya produksinya yaitu 11.000 dikali Rp45 jadi 495.000. Untuk barang tersedia dijual yaitu 540.000 dan untuk persediaan akhirnya yaitu 2.000 dikali Rp45 jadi 90.000. Untuk harga pokok penjualnya yaitu 450.000 yaitu hasil dari barang tersedia dijual dikurang persediaan akhir. Lalu untuk penjualan produk sampingannya yaitu 45.000. Lalu di sini ada 405.000 yaitu dari harga pokok penjualan dikurang penjualan produk sampingan. Jadi laba kotornya yaitu 195.000 yaitu dari penjualan dikurang yang 405.000 ini. Jadi biaya pemasaran dan adminnya yaitu 60.000. Lalu untuk hasil laba operasinya yaitu 135.000. Lalu ini yang terakhir yaitu pendapatan produk sampingan sebagai pengurang biaya produksi. Untuk penjualan produk utamanya yaitu 10.000 unit dikali Rp60 yaitu 600.000. Untuk harga pokok penjualannya yaitu yang pertama persediaan awal yaitu 1.000 dikali Rp45 yaitu 45.000. Untuk biaya produksinya yaitu 11.000 dikali Rp45 yaitu 495.000. Lalu penjualan produk sampingannya yaitu 45.000. Untuk biaya produksi neto yaitu ada 450.000. Lalu barang tersedia dijual yaitu 495.000. Untuk persediaan akhirnya yaitu 2.000 dikali Rp45 jadi 90.000. Lalu untuk harga pokok penjualannya yaitu 405.000. Untuk laba kotornya yaitu 195.000 dan biaya pemasaran dan admin yaitu 60.000. Jadi hasil laba operasinya yaitu 135.000. Metode pengakuan pendapatan bersih. Dalam metode ini, jumlah pendapatan yang diperoleh dari hasil penjualan produk sampingan akan dikurangi dengan seluruh biaya yang terjadi setelah titik terpisah. Metode dengan alokasi. Dalam metode ini, sebagian biaya produksi bersama akan dialokasikan kepada produk sampingan. Untuk menentukan jumlah biaya bersama yang dialokasikan kepada produk sampingan dapat digunakan dua metode, yaitu 1. Metode biaya pengganti replacement cost dan 2. Metode biaya reversal atau reversal cost. Yang pertama, metode biaya pengganti. Metode ini diterapkan pada perusahaan yang produk sampingannya digunakan sebagai bahan dalam proses produksinya, sehingga perusahaan tidak perlu membeli bahan baku dan atau penolong tertentu dari pemasok luar. Yang kedua, metode biaya reversal. Metode ini, jumlah biaya bersama dialokasikan kepada produk sampingan dengan cara yang berbeda. Dalam metode ini, biaya bersama yang dialokasikan kepada produk sampingan adalah sebesar taksiran biaya produksi sampingan pada saat titik terpisah. Perhitungannya adalah nilai pasar produk sampingan dikurang taksiran laba kotor, taksiran biaya pemasaran, taksiran biaya admin, taksiran biaya proses lanjut, dan taksiran biaya produk sampingan. Sekian presentasi dari kelompok 10. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.